3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 8, kita akan melakukan review kepada 4 film dan mengaitkannya dengan teori filsafat yang ada. Dimulai dari film The Da Vinci Code. Dipersilakan. Halo, suara saya kedengeran nggak? Nah, jadi film The Da Vinci Code ini merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama pada 2003 yang ditulis oleh Dan Brown. Tokoh utama dari film Da Vinci Code ini adalah Tom Hanks yang berperan sebagai Robert Langdon, yang dia adalah seorang ahli simbol yang bekerja di Harvard University. Jadi suatu hari itu terjadi suatu pembunuhan yang menyeret Langdon untuk mengidentifikasi simbol-simbol atau kode-kode yang ditinggalkan oleh korban ini. Jadi korban dari pembunuhan ini adalah Jacques Saunier. Dia itu seorang curator di Museum Louvre. Jadi Langdon diminta bantuan untuk memecahkan kode yang sudah ditinggalkan Sunier sebelum dia meninggal. Nah, petunjuk-petunjuk Langdon ini tanpa disengaja mengarahkannya itu kepada beberapa lukisan-lukisan milik Leonardo da Vinci. Lalu, dalam proses mengungkapkan kode yang ditinggalkan oleh Sunier, Langdon bekerja sama dengan Sophie, seorang apa itu namanya? Ya, Sophie itu seorang kriptografi. Dia dibantu oleh Sophie untuk mengidentifikasi kode-kode yang ditinggalkan oleh Sunier ini. Jadi, film ini jika dikaitkan dengan filsafat, jadi mungkin lebih masuk ke kerangka berpikir filsafat. Jadi sangat terlihat sekali di film ini itu bagaimana tokoh Langdon dalam pencarian kebenarannya mengenai misteri dan kode-kode yang ada di dalam film ini, dia mengandalkan pemikiran yang berdasarkan kepada indrawi dalam pencarian simbol dan kodenya. Lalu dia mengaitkannya dengan beberapa ilmu pengetahuan serta sejarah agama Kristiani dan sejarah gereja yang pernah ada, dan banyak sekali yang mengungkapkan kalau misalnya film ini itu bisa mengganggu iman dan kepercayaan seseorang. Jadi disarankan untuk yang mau menonton film ini terlebih dahulu bisa menguatkan imannya karena film ini itu dikemas dalam fiksi yang berpadu dengan fakta, tapi sebagian dari fiksinya itu beberapa seperti kisah nyata. Jadi kita harus memposisikan bagaimana bagaimana film ini tuh berjalan. Lalu fokus dari film ini itu selain pencarian dari pembunuh Sunier, dia juga mengangkat misteri mengenai pencarian Holy Grail atau cawan suci yang dipercaya sebagai cawan yang digunakan Yesus dalam perjamuan terakhirnya yang ada di lukisan dari Leonardo da Vinci. Dan jika dilihat dari sini dapat dilihat kalau misalnya tokoh Langdon dalam mencari kebenaran mengenai kode-kode yang ada menggunakan teori kebenaran empirisme yang mengandalkan pada indrawi manusia serta teori koherensi karena dia beberapa kali ditemukan scan yang menyangkut pautkan penemuan kode-kodenya ini di dalam lukisan itu, lalu dia kaitkan dengan sejarah yang pernah ada.
cerita-cerita sejarah mengenai sejarah-sejarah gereja dan sejarah-sejarah Kristiani menjadi dasar kebenaran dari kode-kode yang ditemukan atau ditinggalkan oleh Sunier. Lalu untuk penilaian dari saya, film ini sangat saya rekomendasikan buat yang mau menonton. Tapi sebelum itu, saya menyarankan untuk kalian harus menilai ini itu film. Jadi jangan langsung percaya. Tapi film ini bagus, bener. Ini filmnya bagus untuk membantu kita kayak film ini bikin penasaran. Lalu film ini apanya sih namanya? Alurnya nggak mudah ditebak, jadi endingnya juga bikin kaget. Jadi saya merekomendasikan film ini sih buat ditonton. Untuk teman-teman yang suka soal pemecahan kode-kode serta simbol-simbol, menurut saya film yang seperti ini tuh baik, bagus buat ditonton. Terima kasih. Next. Oke, mungkin tadi sekian dari hasil review mengenai film The Da Vinci Code. Selanjutnya kita akan mereview film The Inception. Bisa dipersilakan untuk reviewernya. Oke, saya akan mereview film Inception. Film Inception ini merupakan film yang bergenre fiksi ilmiah pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Christopher Nolan, dan film ini pemerannya itu sangat banyak, yaitu yang pertama itu Leonardo DiCaprio sebagai Cobb, yaitu dia juga sebagai pemeran utamanya. Lalu Joseph Gordon sebagai Arthur, Elliot Page sebagai Ariadne, Tom Hardy sebagai Ines, Ken Watanabe sebagai Mr. Saito, Cillian sebagai Robert Fisher, Marion sebagai Mal, Gillett sebagai Yusuf, Tom Berger sebagai Peter Browning, Michael Kaino sebagai Profesor, lalu dan yang terakhir itu Vite sebagai Maurice Fisher. Nah, pada ini saya akan menjelaskan alur ceritanya. Nah, cerita Inception ini karena tadi dia fiksi ilmiah, pemeran utama Cobb itu sebagai ekstraktor. Nah, ekstraktor itu merupakan pekerjaan yang diambil oleh Cobb itu dengan cara melakukan spionase perusahaan menggunakan teknologi militer eksperimental yang menyusup ke alam bawah sadar target mereka untuk mendapatkan informasi berharga melalui dunia mimpi. Nah, Cobb di sini tuh bekerja dalam menjadi ekstraktor itu, dia itu bekerja memasuki mimpi orang tersebut bukan di awal mimpi, tetapi di tengah mimpi untuk bisa menyelesaikan mimpi tersebut. Nah, di sini kasusnya itu Cobb ini dibantu oleh Mr. Saito untuk mengungkapkan sebuah misi yang dinamakan dengan Inception tadi, dengan tujuan untuk membubarkan perusahaan energi yang dipimpin oleh pengusaha tadi itu Mr. Fisher yang sedang sakit keras, dan anaknya itu ingin mandiri dari perusahaan bapaknya tadi, dan bapaknya tadi itu karena sakit keras, dia ingin menginginkan anaknya itu mandiri saja, tidak menggunakan perusahaannya. Maka dari itu, disinilah kematiannya Mr. Maurice Fisher tadi diungkapkan melalui misinya Cobb tadi. Misinya ini terdiri dari Mr. Saito tadi, lalu Cobb, Arthur, dan juga ada Imes, dan juga terakhir Imes, lalu Yusuf, dan yang terakhir itu ada Ariadne. Ariadne di sini juga sebagai kunci dari film tersebut.
Nah, dalam misinya ini, mereka itu akan memasuki mimpinya si Robert Fisher untuk mengetahui apa sih yang dimau oleh Mr. Maurice Fisher tadi, yaitu bapaknya si Robert Fisher. Nah, lalu dia itu melakukan misinya itu sebanyak 3 level untuk mengetahui mimpi seseorang. Nah, di level itu tersebutlah banyak sekali terjadi proyeksi-proyeksi yang dilakukan oleh Cobb dan kawan-kawannya. Dan jika dikaitkan dengan filsafat, ini teorinya tuh ada 2. Yang pertama itu ada teori koherensi dan juga formatif. Nah, pada koherensi itu tentang kebenaran yang didasarkan pada kebenaran yang komprehensif dengan pernyataan yang berhubungan secara logis. Terdapat pada scene yang Cobb itu menyatakan bahwa lompatan iman untuk melakukan invasi mimpi, di mana ia harus mempercayai bahwa dunia yang kelak akan dia masuki. Dan mimpi tersebut itu terlihat dengan nyata. Lalu yang kedua itu formatif. Formatif di sini menjadi salah satu teori penting karena ini yang menentukan ending dari film ini. Film ini bisa masuk di realita psikop ataupun di mimpi psikop tersebut, sehingga dia tidak peduli bahwa di sini tuh realita atau mimpi. Yang penting yang di alam bawah sadarnya Cobb itu bahwa dia tuh bahagia dengan anaknya saja. Dan karakter Mal di sini sebagai almarhumah istrinya Cobb itu menjadi kunci juga. Jadi saya sangat merekomendasi film ini untuk ditonton karena banyak sekali plot-plot yang dalam cerita ini sangat tidak bisa ditebak, lalu itu sangat sesuai dengan cara berpikir filsafat, yaitu scientific thinking. Jadi ini sangat rekomen untuk ditonton. Terima kasih. Oke, sekian hasil review dari film The Inception. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan mereview mengenai film Three Idiots. Untuk reviewernya bisa dipersilakan. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas. Nah, jadi di sini saya akan mereview film Tiga Idiot, yaitu film Bollywood yang disutradarai oleh Rajkumar Hirani. Nah, film ini itu bergenre komedi dan romance, tapi juga ada kisah tentang pendidikannya dan juga tentang persahabatannya juga. Nah, film ini berkisah tentang 3 sahabat, yaitu Rancho, Raju, dan Farhan, yang menjalani kehidupan kampusnya. Nah, mereka adalah siswa teknik di kampus ternama di India, yaitu Imperial College of Engineering. Mereka itu bertemu karena mereka satu asrama. Nah, kehidupan kampus mereka sangat kompetitif karena direktur kampus mereka, yaitu Dr. Fairu, tersebut mempunyai prinsip bahwa manusia harus bersaing untuk menyingkirkan lawannya, atau tidak manusia itu akan mati. Nah, dengan prinsip seperti ini, mahasiswa di dalam kampus tersebut saling bersaing untuk mendapatkan peringkat tertinggi agar tidak dipermalukan oleh Dr. Fairu ini. Nah, si Rancho, salah satu dari 3 idiot ini, datang di kampus sebagai mahasiswa yang terkesan lain atau
terkesan melawan oleh prinsip ini karena dia beranggapan bahwa sistem pembelajaran sekarang bukanlah untuk mencari bakat atau kreativitas setiap manusia, melainkan seperti perlombaan untuk mencapai tingkat tertinggi. Tiga sahabat ini melewati banyak lika-liku bersama. Ada juga scene di mana mereka sempat berpisah karena Raju berpikir bahwa Ranco hanya dapat membuatnya terjerat masalah di kampus. Tetapi setelah itu mereka kembali bersama, berteman kembali karena Ranco yang menolong keluarga Raju dalam saat ayahnya si Raju sakit, terus si Ranco-nya itu ngebantuin ayahnya si Raju. Di film ini juga terdapat satu tokoh, yaitu Catur yang sangat ambisius, di mana Catur ini terlalu ambisius untuk menjadi yang paling terdepan gitu atau paling atas, dengan cara-cara yang dia mengesahkan semua hal untuk menjadi yang paling atas pokoknya. Nah, Catur ini beranggapan bahwa orang-orang unik seperti Ranco yang memiliki pemikiran-pemikiran yang lain dari prinsip yang ada di kampusnya itu tidak bisa menjadi orang sukses. Nah, tetapi di akhir scene dia salah. Nah, jadi di sini di akhir scene itu terungkap ternyata si Ranco yang ada di kampus saat masuk kampus itu bukanlah Ranco yang sebenarnya, melainkan adalah Wangju, seorang profesor yang terkenal pada saat 10 tahun ke depan. Nah, di sini si Ranco atau Wangju itu membuktikan perkataan si Catur yang ambisius itu salah karena di akhir scene film ternyata Ranco telah menjadi orang sukses yang dicari-cari banyak orang termasuk si Catur itu sendiri. Nah, film ini memberikan kesan mendalam dan juga diselingi beberapa komedi yang membuat penontonnya rileks. Jadi di sini si Ranco pernah bilang ke teman-temannya bahwa tekunilah apa yang menjadi passionmu, jangan memaksa sesuatu yang bukan passionmu agar kedepannya jalan hidupmu akan lebih bahagia. Nah, dalam film ini terdapat teori-teori filsafat, yaitu teori kebenaran korespondensi, di mana teori kebenaran korespondensi itu adalah jadi film ini juga bisa disangkutkan oleh teori filsafat, yaitu teori kebenaran korespondensi, di mana teori kebenaran korespondensi ini adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Nah, di mana di sini ada dua tokoh yang sangat berlawanan, yaitu Catur, si ambisius, dan juga Ranco. Karena Catur ini adalah tokoh yang sangat berpegang teguh terhadap buku atau suka menghafal teori di buku gitu. Dan pernyataan-pernyataannya itu bergantung ke buku yang dia baca dan dia hafalkan. Sedangkan Ranco adalah tokoh yang lebih mengedepankan kenyataan-kenyataan yang ada di lingkungannya. Jadi arti dalam sebuah makna itu dia cari di sekitar lingkungannya, bukan hanya yang dia baca di buku, melainkan di sekitarnya juga. Sekian review dan teori filsafat yang saya dapatkan. Bisa lanjut ke teori selanjutnya.
Dari film tersebut itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, film ini menunjukkan bahwa orang yang cerdas itu tidak hanya pintar menghafal teori, tetapi bagaimana ia mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan. Terus yang kedua itu menjadi pribadi yang bermanfaat itu bukan sekedar menjadi orang yang pintar, tetapi juga memiliki empati dan mampu berkontribusi di lingkungan sosial. Karena sepintar atau secerdas apapun kita, kita itu tidak bisa melakukan semua hal di dunia ini sendirian. Kemudian film ini itu juga memberi kita motivasi untuk tidak menerima begitu saja. Artinya kalau kita merasa tidak nyaman dengan suatu hal, maka kita harus berani mengungkapkannya. Nah, film ini tuh direkomendasikan kalau kalian itu mau menonton film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki pelajaran tentang kehidupan sosial. Oke, jadi mungkin sekian dari review mengenai film Three Idiots. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai film PK atau PK. Jadi, di sini Bollywood mempersembahkan sebuah film kompleks dan pertanyaan-pertanyaan tentang praktek agama masa kini dari mata sosok alien bernama PK, atau menurut akronim dari bahasa India adalah pemabuk. Hal ini merupakan pandangan spiritual orang-orang yang telah dibesarkan dalam cara mereka selama beberapa generasi ke dalam kacamata sang alien. Bagaimana pesan murni dari Tuhan telah dimanipulasi oleh para pemuka agama yang disebut manajer oleh PK, sekaligus menggambarkan bagaimana rumitnya sistem kepercayaan di masing-masing agama tersebut. PK atau Amir Khan, PK atau yang diperankan oleh Amir Khan, sosok alien yang turun ke bumi dari planet ini tanpa tahu cara berkomunikasi dengan orang bumi. PK tersesat setelah seseorang mencuri remote control-nya, benda yang ia gunakan untuk memanggil pesawatnya agar ia bisa kembali dijemput menuju planetnya. Dalam kebingungan itu, PK bertemu banyak orang dan mencoba mengenali cara manusia hidup dan berinteraksi dengan mereka hingga akhirnya bisa memahami bahasa manusia dan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Namun di saat ia sedang mencari dan bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang tersebut menjawab, hanya Tuhan yang mampu menemukan di mana remote control-mu berada. Dan keputusasaan PK dalam menemukan remote control-nya telah membawa PK kepada pertanyaan paling esensial, bahwa siapakah Tuhan dan di manakah beliau yang disebut-sebut mampu memecahkan masalahnya yang ia miliki. Dia yang dianggap maha mengetahui, dia yang dapat menyelesaikan semua permasalahan, dia yang dipuja dalam sebuah rumah suci oleh semua orang, di manakah tempat Tuhan berada. Hal ini seperti tidak pernah ada di planet PK, dan dalam pencariannya, PK memasuki tempat ibadah satu persatu, mengikuti setiap ritual ibadah yang dijalankan di tiap tempat ibadah. Ia berusaha merangkai konsep-konsep keagamaan dan konsep-konsep ketuhanan yang dianut oleh manusia di muka bumi ini. Hal ini tentu saja membuat kehebohan manusia yang sudah terbiasa hidup dalam tatanan rapi beragam di keagamaan di India. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang lugu namun logis, PK membongkar pemikiran masyarakat tentang Tuhan, berbagai ritual keagamaan, dan celoteh pemuka agama yang dari pertanyaannya hanya demi menemukan keberadaan Tuhan. Atas semua yang telah dia lalui, PK menyimpulkan bahwa Tuhan punya banyak nama, Tuhan punya banyak wajah, Tuhan punya banyak jalan. Akan tetapi, walaupun PK telah mengikuti semua jalan-jalan Tuhan tersebut, Tuhan masih juga belum ditemukan. PK tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. PK mempertanyakan rupa dan sifat Tuhan. Benarkah Tuhan sekejam itu? Membuat manusia saling berselisih atas nama Tuhan? Memaksa manusia melakukan ritual agama yang menyusahkan dan menyakiti diri hanya untuk bertemu dengannya? Kenapa Tuhan malah menyusahkan manusia yang ingin berkeluh kesah padanya? Pencarian PK berakhir pada perdebatan dengan seorang pemuka agama yang bernama Tuan Tapaswi, yaitu seseorang yang ternyata menadah remote control-nya dari seorang pencuri dan menyebutnya pemberian dari Tuhan. Atas semua pernyataan Tuan Tapaswi,
PK menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dua. Satu Tuhan yang menciptakan kita semua, dan satu lagi Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini tidak pernah kita tahu sosoknya. Sementara Tuhan yang diciptakan oleh manusia sosoknya sama seperti manusia. Kadang menipu, suka berbohong, dan menakut-nakuti. Hal ini merupakan pukulan telak bagi Tuan Tapaswi, sehingga para pengikutnya pun mempertanyakan kembali ajaran-ajarannya. Dan pada akhirnya sebelum PK membongkar kebohongan Tuan Tapaswi, PK memberikan pesan yang sangat mengena untuk berhenti membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela hingga kita bertikai. Kita di dunia ini, di tempat duduk ini sangatlah kecil dibandingkan dengan semesta ini. Tuhan mampu membuat segalanya berjalan. Kita terkadang terlalu arogan, merasa lebih pantas menghakimi manusia lain ketika bicara mengenai agama daripada Tuhan itu sendiri, seolah-olah perpanjangan tangan dari Tuhan. Dan untuk unsur filsafat yang bisa dikaitkan kepada film PK ini, yaitu terdapat di dalamnya pengimplementasian mengenai teori kebenaran agama atau agamis, yaitu teori kebenaran yang diperoleh melalui kepercayaan kepada agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Bila kita perhatikan di film ini, tentu bisa dilihat bahwa inspirasi dari sebuah karya adalah Tuhan. Disadari atau tidak, kisah ini pun telah direstui oleh Tuhan itu sendiri. Seperti yang diinginkan oleh pembuat film, tokoh PK datang untuk mempelajari kehidupan manusia di bumi ini. Diawali dengan kehilangan remote control, alur ini membuat PK sendiri dan seluruh pemirsa memahami pelajaran utama di dunia ini, bahwa kehidupan ini adalah penderitaan yang harus dilalui sepenuh hati, dijalan oleh Tuhan itu sendiri. Segala suka dan duka dihadapi, janganlah sampai merubah kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan takdirnya. Dan oke, sekian dari hasil review saya terhadap film PK. Dan untuk menutup diskusi pada kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan yang sudah saya ambil dari berbagai review teman-teman sekalian. Jadi setelah kita bersama melihat review dari film-film ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap film memiliki alur cerita yang berbeda-beda, dan tentunya juga memiliki kandungan filosofis atau filsafat yang berbeda pula. Seperti contoh bisa kita ambil pada film PK dan Da Vinci Code, yang di dalamnya terdapat pengimplementasian bermacam-macam teori kebenaran filsafat yang berbeda. Salah satunya adalah teori kebenaran ketuhanan, agamis, dan teori kebenaran komprehensif. Dan untuk film adapun pula untuk film Three Idiots dan Inception yang di dalamnya berisi pengimplementasian teori berpikir manusia menurut filsafat. Dan tentunya setelah kita mereview film ini, saya yakin teman-teman sekalian merasa bahwa tentunya filsafat adalah ilmu yang selalu ada di kehidupan sehari-hari, bahkan di produksi film sekalipun, sehingga tentunya mempelajari filsafat lebih dalam akan berguna bagi kita semua, terutama para mahasiswa yang sedang menempuh jalur pendidikan lebih lanjut. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada diskusi filsafat review mengenai 4 film pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.